channel. Eh, Izinkan saya Muhammad Mufti dari kelas karyawan akuntansi 24 dengan NPM 124 1912010. Di sini saya mengerjakan tugas dari Bapak dan izinkan saya untuk mengulas cara kerja saya dari hasil yang saya sudah dapatkan, karena ini cenderung lebih cepat Pak, mohon maaf kemampuan saya masih cukup lama bila ditunggu dari proses awal. Kalau dari yang kita lihat sekarang, ini saya men-screenshot di sheet ini ke soalnya Bapak. Nah, soal dari Bapak dan ada gambarnya juga. Jadi untuk pengerjaannya ini, untuk soal yang pertama di mana Bapak ingin ada keterangan terkait beberapa deskripsi, yaitu deskripsi statistik, inferential statistik, logical causality dan operational definition, statistik dan structure dan unstructured data, variable beserta type of variable. Untuk pengerjaan ini dengan waktu yang terbatas, saya menggunakan ChatGPT Pak, seperti yang sudah Bapak lihat. Saya menginput uh, saya menginput nah, saya menginput cara penjelasannya dan langsung keluar hasilnya sebagaimana statistik deskriptif, statistik inferensial, logical causality, operation definition, statistik, structure data, unstructured data dan variabel, type of variable. Ini sedikit sudah ada di penjelasan di learning Bapak. Dan nanti untuk hasilnya akan coba saya rapikan lagi, kurang lebih hasilnya seperti ini. Bapak nanti akan saya lebih rapikan lagi. Lalu mungkin kita akan berikutnya akan mengulas untuk soal berikutnya, itu problem 13 di section 13 dengan nomor 123. Di sini ada keterangan soal menyatakan bahwa dari Western University with population sebanyak 4.000 full time student diminta oleh presidennya untuk melakukan survei untuk mengukur kepuasan kualitas hidup di kampus, sehingga terdapatlah class destination berupa tabel berikut, yang mana ada wanita dan pria, dan ini mungkin lebih ke dormitory ya Pak, atau mungkin pembagian jurusan sebagian saya kurang tahu ya. Ini salah satu pembagiannya. Nah, untuk yang A ini di mana frame-nya yang ada yang di listing itu sebanyak 40.000 mahasiswa atau murid. Nah, dan tipe sampel apa yang akan diambil. Nah, untuk tipe sampel yang diambil, saya juga dapat jawabannya dari ChatGPT Bapak. Itu sebagaimana ini. Nah, kalau dari ChatGPT menyampaikan ada dua tipe yang memungkinkan, yaitu simple random sampling dan stratified random sampling, yang mana sistem random sampling ini memang setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dengan stratified ini kita membagi dahulu berdasarkan populasi yang ada, berdasarkan subgroup, jadi bisa lebih terbagi dari jenis wanita, female dan male, dan juga masing-masing klasternya. Jadi kalau mau diambil data yang lebih baik bagi presidennya, saya pikir itu lebih cocok yang stratified gitu. Lalu yang B ini, bagaimana keuntungan bila memilih simple random sampling, ini pun ada di ChatGPT-nya.
sebagaimana uraian ini dan sudah saya jawab juga Bapak, yang mana di sini keuntungan pemilihan sampel sederhana memberikan bias yang memastikan bahwa setiap anggota mempunyai kewenangan yang sama. Nah, untuk sistematis ini dia lebih terbagi dan sederhana, jadi setidaknya dia dapat cakupan yang menyeluruh, dipastikan bisa menyeluruh. Lalu untuk pertanyaan ini, jika frame available register file ini ada 400, lalu diminta untuk di breakdown sebagaimana kelas destination tabelnya, apa yang akan kamu ambil? Jadi udah saya satu dikit kita rekomendasinya dari classification dulu, baru saya comparability, karena udah ada kelompok ya Pak, selain saya copy paste aja semua jawaban tersebut dan saya jelaskan di sini. Kalau untuk yang pertanyaan selanjutnya yang suppose that each of 4.000 mahasiswa itu termasuk dalam 10 kampus dokumentaris atau 10 mahasiswa ya, dan rekomendasi 400 student. Nah ini ditanya bagaimana kamu melakukan cluster sampelnya. Ini pun lagi kita gimana kita membagi cluster dulu. Tadi kan ada 10 dokumentaris, lalu baru kita random sampling di clusternya, pakai random sampling baru sampling di dalam cluster itu. Kemungkinan caranya kan seperti itu Pak, bagaimana saya sampaikan juga hasilnya seperti ini. Lalu ini untuk problem section 13124 Pak, ini kita menggunakan random table yang mana kita memulai dari yang 16 Bapak. Nah untuk mendapatkan nilai 1 sampai 5.000 itu kan ada 4 digit ya Bapak. Jadi sini saya menggunakan rumus left. Untuk yang pertama kalinya ada 4 digit pertama. Jadi dari sini saya ambil dari row 16 ini, saya tumpuk di dalam satu tempat pakai constant data HP. Lalu saya ambil data paling kirinya, lalu setelah itu data mid. Lalu di sini saya tembak juga datanya Bapak, sehingga datanya itu akan sesuai urutan. Sesuai urutan loncatannya, ini kan awalnya data keempat, ini data kelima, lalu ini data keenam. Jadi insya Allah ini akan sesuai. Jadi untuk tabel randomnya akan terpakai semua. Ini saya urut sampai bawah. Terus, nah ini pun saya menggunakan if clause, dimana bila dia di bawah 5.000 dia akan dapat nilai 1, jika dia di atas 5.000 dia akan dapat nilai 0, yang mana nanti akan disam sehingga dengan total yang saya cek sebanyak 101 ini barulah bisa mendapatkan 50 sampel. Nah ini saya copy paste di sini Bapak dan langsung saya sort untuk sampelnya. Lalu untuk yang B-nya, maka systematic sample ini kan menunjukkan mau pakai row 20, mulai dari 20, untuk kolomnya hanya 5 sampai 7. Saya copy paste Bapak data yang di sheet A tadi, yang mana ini adalah data kopian dari sini yang menggunakan sampel random tadi. Lalu ini pun teknisnya sama, cuman saya mulainya dari row 20 sebagaimana saya sebutkan, ke 5
sampai ke 7. Nah, ini saya ambil datanya di sini Bapak. Sama kayak tadi, saya ambil dulu pakai left lalu pakai move, begitu pun pakai move dan nanti berulang seperti itu terus. Tapi ini karena cukup saya memakan waktu lama, jadi dengan waktu yang terbatas saya coba untuk 10 dahulu Bapak. Lalu saya copy paste ke sini, paste value, dan di sini ditemukan sudah ada selisih di awal. Jadi kemungkinan ini tidak sama, dia tidak saya lanjutkan Bapak. Dan kalau ditanya untuk kesimpulannya yang di nomor C ini, jika dari hasil yang dilakukan, nah kenapa dipilih enggak, karena kenapa ada yang terpilih atau tidak, karena kan ada yang dikelompokkan berdasarkan stratifikasi tadi Bapak, yang mana dia hanya terbatas di kolom ini, sedangkan eh, untuk yang random tadi yang normal itu semuanya. Jadi ruang lingkupnya udah beda dan yang satu lebih kecil, supaya menyebabkan kenapa ada atau tidak. Itu untuk soal 124. Untuk berikutnya kan problem section 2.3 nomor 2.25. Nah ini misal ini menjelaskan aktivitas mahasiswa menggunakan telepon dan ada presentasinya, yang mana A diminta untuk membuat bar chart, pie, donut chart, dan Pareto. Jawabannya juga sudah ada Bapak. Untuk bagaimana proses saya membuatnya, secara sederhana sebenarnya bisa kita blok dahulu, lalu pilih chart yang diinginkan. Kalau pilihkan bar chart ya, pilih lalu tinggal diedit. Begitupun dengan chart yang lain. Ini ada pie. Untuk pertanyaan berikutnya, which graphical method do you think is the best for obtaining data? Dengan data seperti ini, dengan 3 perbandingan yang sudah dikerjakan untuk poin A tadi, saya merasa data Pareto ini lebih baik, karena data Pareto ini mengeluarkan dari data terbanyak. Jadi bila mana dalam kasus keseharian yang mungkin saya pahami, kita bisa membandingkan yang mana terbanyak mana sedikit, yang mana bila yang banyak itu adalah hal negatif, kita bisa harus memitigasinya sebagai perhatian, dan untuk yang paling sedikit itu bisa kita dipertimbangkan apakah perlu ditingkatkan atau tidak. Nah, saya memilih Pareto chart lebih jelas dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah sebagai jawaban yang paling baik. Lalu untuk soal C itu, apakah kesimpulan yang kamu terima bagaimana mahasiswa menghabiskan waktu mereka dengan telepon seluler? Ternyata lebih banyak sosial media dan texting sebagaimana chartnya. Sebagaimana chartnya. Jadi hal ini bisa harus menjadi perhatian kita untuk ditekankan. Mungkin saya terlalu banyak ya Bapak, untuk 80% waktu dihabiskan hanya untuk sosial media dan texting. Jadi total ada 36%, yang mana dalam satu hari nanti bisa dibandingkan dengan penggunaan total itu berapa jam. Untuk soal yang 2.25, kita lanjut ke 2.27, itu tentang compliance activity report, yang mana ada 2 automaker. Automaker pertama itu dari jenis sepertinya jenis penjualnya atau jenis agensinya. Kalau di sini disebutkan
perusahaannya juga bisa dibilang Pak. Dan yang pertama kita lihat dari kategori. Nah, yang A ini diminta untuk buat chartnya seperti yang tadi. Lihat chartnya, yang mudahnya bisa di blok dahulu, langsung insert dan pilih chart ini. Ini arahannya hanya membuat pie chart dan bar chart. Saya buat di sini Bapak. Lalu kita beralih ke yang kedua, which graphical method do you think is the best for training this data? Dengan melihat dua chart ini, saya menilai bahwa pie chart ini lebih baik karena bila kesimpulan yang diambil adalah mana yang banyak keluhannya perusahaannya, dengan data ini bisa langsung diambil. Sebenarnya bar data ini pun bisa, tapi tidak langsung membalik secara keseluruhan dalam satu kali lihat. Kalau ini kita di pie chart ini kita bisa lihat keseluruhan sekaligus baru dibagi-bagi. Jadi kita tahu mana yang porsinya mana yang paling menguasai. Lalu untuk yang C-nya ini untuk kategori otomatis kategori diminta untuk membuat karya ini karena bikinnya dengan insert lalu pilih chart yang ada. Nah di sini di pertanyaan yang tadi ini discuss the vital view and the trivial menu, yang mana kalau ngeliat ke originalitasnya salah satu yang penting kan ada field back dan tire wheel, yang mana ini sedikit memang keluhannya, tapi memang ini ada emang hal yang penting balik kendaraan, yang mana ini kerangka itu adalah bagian yang sangat diperhatikan karena kan mobil akan berjalan saat bannya pun baik gitu, otomatis keluhannya tidak banyak, tapi termasuk hal yang penting perlu diperhatikan. Lalu untuk trivial ini bagaimana dilihat di chartnya bahwa powertrain ini banyak keluhannya. Powertrain itu kan penguasaan mobilnya ya, bisa karena memang secara overall keluhannya yang mungkin kurang jelas ini sebenarnya yang salah apa dan beda-beda gitu pabrikan, ataupun memang penguasaan pengendara yang kurang. Jadi dengan keluhan yang banyak ini bisa dianggap bahwa memang secara umum, tapi itu tidak menggambarkan yang produk yang mana gitu. Makanya lebih baiknya kalau mau diambil kesimpulan, baiknya diteliti lebih jauh bahwa tiap automaker satu ini dibagi ke automaker kedua disandingkan dengan automaker kedua. Jadi setiap automaker Honda ini keluhannya terkait airbag seberapa gitu. Sehingga masing-masing pabrikan ini akan tahu apa yang harus dievaluasi ataupun masukan yang bisa diberikan ke pabrikan agar sesuai dengan komplainnya yang diterima masing-masing mesin. Nah, kurang lebihnya juga mirip yang di poin D ini Bapak. Yaitu di sini, dan nanti mohon izin ini saya rapikan terlebih dahulu ke bentuk yang dilaporkan nanti di e-learning, dan izin video ini nanti saya juga upload gitu. Terima kasih dari saya.